Miliarder termuda. Sekarang karir Anda begitu sukses. Ada yang ingin Anda sampaikan? Urusan guru. Yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada mantan pacar saya. Kalau bukan karena dia, tidak mungkin saya bisa seperti sekarang ini. Direktur Sen, bisakah Anda memberitahu nama mantan pacar Anda? Maaf ya. Wakil direktur kami ada jadwal lain. Semuanya, tolong beri jalan. Fu Sensing, sudah 3 tahun tidak bertemu. Ini mantan pacarmu yang mana lagi? Dia masih belum datang ya? Ini bukannya Lin King ya? Sejak rekaman variety show Kencan terakhir selesai, kamu sudah 3 tahun tidak muncul di hadapan kami semua. Lama tidak bertemu. Aku juga sangat merindukan kalian semua. Lin King ya, orang miskin sepertimu apa yang pantas ditemui? 3 tahun lalu saat rekaman acara, kamu adalah yang paling miskin di antara beberapa bintang tamu kita. Dan yang paling tidak mampu. 3 tahun telah berlalu. Masih seorang anak magang dengan gaji bulanan hanya 3.000, kan? Hahaha. Meng Jia, kita semua pernah ikut acara yang sama. Kenapa bicaramu harus begitu menyindir? Cih. King ya, sini duduk di sebelahku. Permisi. Aku datang terlambat. Putus selama 3 tahun. Kita akhirnya bertemu lagi. Mantan pacarku dari acara Kencan. Even with our face held high. Berpacaran selama 1 bulan. Putus selama 3 tahun. Kita akhirnya bertemu lagi. Mantan pacarku dari acara Kencan. Bahkan tidak mau menyapaku. Fu Sensing, apa kamu sudah benar-benar melupakanku? Fu Sensing, kamu sekarang sudah jadi orang kaya raya. Bisa minum bersama orang dengan status sepertimu. Itu adalah kehormatan besar bagi kami. Ayo, aku bersulang untukmu. Terima kasih, hari ini aku tidak minum. Terima kasih. Hei, aku ingat Fu Sensing dan Lin Qingya di acara Kencan itu. Berhasil jadian, kan? Lindsay, ayo cepat ceritakan pada kami. Kenapa setelah itu, kamu malah melewatkan prospek sebagus Fu Sensing? Permisi. Aku ke toilet sebentar. Oh. Yun King. Dia sudah menganggapmu sebagai orang asing. Sebaiknya kamu lupakan saja dia. 3 tahun tidak bertemu. Sepertinya kamu sangat tidak ingin bertemu denganku lagi. Tidak, kok aku sangat senang. Bisa makan bersama dengan miliarder termuda yang ada di daftar Forbes. Adalah suatu kehormatan bagiku. Jadi, apa sekarang kamu menyesal? Mu Sengxiong, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bukankah San Xiang bilang mau mengenalkanku pada temannya? Tadi di ruang pribadi, aku juga tidak melihatnya. Kalau begitu, biar ku perkenalkan sekarang. Luo Meng, pacarku. Putri dari grup Luo. Momo, orang yang di hadapanmu ini, adalah mantan pacarku yang ku kenal di acara Kencan itu. Jadi ini dia si mata duitan itu, mantan pacar yang sudah menyakitimu habis-habisan. Dia punya pacar lagi. Pria yang pernah berkata di acara televisi bahwa seumur hidupnya hanya akan mencintaiku. Kini, tidak mungkin lagi ada cerita di antara kami. Dia punya pacar lagi. Pria yang pernah berkata di acara televisi bahwa seumur hidupnya hanya akan mencintaiku. Kini, tidak mungkin lagi ada cerita di antara kami. Apa-apaan, sih, bisa jalan tidak? Aku tidak melihatmu. Wah, ternyata cantik juga. Ya, ajak aku minum di ruang pribadi. Baru aku akan memaafkanmu, bagaimana? Lepaskan, kamu lepaskan, lepaskan. Yo, ini tas bermerek ya? Beli di pasar loak, ya? That is what. That is what that is. Oh my god. Lin Jing,
3 tahun yang lalu. Bukankah kamu bilang kamu magang di perusahaan keuangan? Kenapa nasibmu jadi makin buruk? Sampai jadi teller kecil di bank. Guo Sensing, aku tahu kamu sekarang sangat kaya. Tapi kamu tidak berhak menghinaku seperti ini. Tidak peduli kaya atau miskin, kita akan selalu setara. Tidak peduli kaya atau miskin. Kita akan selalu berteman. Kalimat ini keluar dari mulutmu. Benar-benar ironis. Lucy King, kita sudah putus 3 tahun. Ini pertama kalinya kita bertemu lagi. Tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Bicara baik-baik, Cih. Aku tidak boleh marah. 3 tahun yang lalu, kamulah yang memblokir dan menghapusku. Bahkan memposting hinaan untukku di Weibo. Aku tidak tahu apa salahku sampai membuatmu begitu marah. Guo Sensing, 3 tahun lalu kamulah yang memblokirku. Kamu memblokir dan menghapusku. Kamu bahkan mengunggah tulisan panjang di Weibo untuk memakiku. Aku tidak tahu apa salahku, sampai membuatmu begitu marah. Kalau karena aku pergi ke luar negeri tanpa memberitahumu, lalu kamu marah padaku, aku bisa menjelaskannya padamu. Kamu pikir aku peduli soal itu? Biar ku beritahu, kamu itu hanyalah alat untuk hiburanku. Saat aku syuting acara itu. Bahkan jika kamu tidak pergi ke luar negeri, aku malah takut tidak bisa lepas darimu. Jadi, kamu memblokir dan menghapusku karena takut aku akan terus menempel padamu. Kali ini kamu akhirnya pintar juga. Lalu kenapa dulu di acara itu kamu tidak punya pilihan lain? Tentu saja karena aku pikir tidak ada yang akan memilihmu. Jadi aku iseng menggodamu. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku memilihmu? Penggemar kita berdua terus bertengkar di internet. Aku selalu mengira kita hanya salah paham. Aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Ternyata, selama ini hanya aku yang bertepuk sebelah tangan. Menangis. Kamu ini siapa? Jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakanku, ya? Hei. Kariermu sekarang sangat buruk. Mau ku perkenalkan beberapa om-om kaya padamu. Fu Sensing, kamu tidak berhak menghinaku seperti ini. Jangan terlalu emosional. Kalau tidak punya uang, bisa cari aku. Aku jamin akan sangat dermawan. Tawaranku akan lebih tinggi dari klien-klienmu sebelumnya. Fu Sensing, ternyata selama 3 tahun ini, semua kerinduanku padamu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Silakan periksa formulir Anda. Apakah ada permintaan lain? Han Fei Fei. Senjuang teknologi yang kamu tangani, kenapa menutup rekeningnya di bank kita? Tekanan persaingan sekarang begitu besar. Kamu masih berani-beraninya membiarkan klienmu pergi. Sekarang juga bereskan barang-barangmu. Dan segera enyah dari sini. Manajer, saya juga tidak tahu. Senjuang teknologi, kenapa tiba-tiba menutup rekening di bank kita? Saya mohon, berikan saya satu kesempatan lagi. Ingin tetap di sini. Kalau kamu bisa membuat CEO Senjuang teknologi, Fu Sensing, berubah pikiran, aku akan membiarkanmu tetap bekerja di sini. Manajer, Anda pasti bercanda, kan? Dulu, yang membuka rekening ini adalah direktur dari kantor pusat. Saya hanyalah seorang staf biasa, mana mungkin saya punya kemampuan sehebat itu, enyah kau. Bank kami tidak menerima orang tak berguna. Jing ya, bagaimana ini? Kalau tidak bisa membuat Fu Sensing berubah pikiran, aku akan dipecat. Kudengar Tuan Fu itu sangat sombong. Aku mungkin bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya. Tidak apa-apa. Aku punya cara untuk membuatmu bertemu dengannya, benarkah? King ya, kau memang hebat. Bisa-bisanya membuat petinggi perusahaan dari kantor pusat, membuat janji temu dengan Fu Sensing. Kau benar-benar penyelamatku. Cepatlah masuk, aku tidak akan masuk. King ya, tapi... Ini pertama kalinya aku bertemu klien sebesar ini sendirian. Aku mohon, temani aku, ya. Baiklah, ayo. Halo, permisi, apakah ini rumah Tuan Fu? Kalian karyawan Bank Dingfu, kan? Datang untuk menemui tunanganku untuk mengurus deposito, kan? Tunangan?
Fu Sensing akan menikah dengannya. Lin Qian, kau datang ke sini. Apa karena kau pikir saranku kemarin bagus, tidak ingin melewatkan kesempatan dariku? Tuan Fu, Anda bercanda. Saya datang untuk bekerja. Tidak lihat aku sedang berkencan, tunggu saja di luar. BJ, kamu gila, lepaskan tanganmu. Tuan Hei, saya dan rekan saya diutus oleh kantor pusat. Wakil direktur adalah bos yang begitu besar. Tentu tidak akan dengan sengaja mempersulit dua pegawai bank kecil, kan? Baiklah, kalian boleh masuk. Tapi sebelum masuk ke rumahku, harus disterilkan dulu. Apa maksud perkataanmu itu? Sesuai arti harfiahnya, tidak sembarang barang kotor bisa masuk ke rumahku. Sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sampai wakil direktur menganggap saya kotor? Tidak sembarang barang kotor bisa masuk ke rumahmu. Sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sampai wakil direktur menganggap saya kotor? Kalian membuat janji selama setengah jam, sekarang sudah berlalu 5 menit. Kapan kamu sudah membersihkan dirimu? Baru kamu boleh masuk lagi. Fu Sensing. Kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghinaku. Sudah berlalu 1 menit lagi. Saya harap wakil direktur menepati janjinya. Sayang, jangan. Apakah aku yang seperti ini sudah bersih? Sensing, lihat dia. Kalau dia seperti ini, bagaimana kita bisa bicara? Dokumen dan karpetnya semua basah karena dia. Bersihkan dulu baru kemari. Melihatnya saja membuat kesal. Di mana kamar mandinya? Belok kiri di ruang tamu. Jangan kotori toiletnya ya. Tuan Fu. Sebelumnya, perusahaan Anda adalah nasabah tabungan terbesar di bank kami. Boleh saya bertanya, mengapa Anda memilih untuk menutup rekening di bank kami? Tuan Fu. Bank kami datang dengan niat yang sangat tulus. Bisakah Anda lebih serius sedikit? Lin Qi, uang perusahaan kami. Mau saya simpan di bank manapun, itu terserah saya. Apa saya perlu melapor kepadamu? Jika kalian tidak punya niat tulus yang lain, sebaiknya jangan buang-buang waktu lagi. Kami datang ke sini berdasarkan janji temu. Kita bahkan belum mulai bicara secara spesifik dan Anda sudah mau pergi. Itu agak tidak etis. Apa kau sendiri punya yang namanya etika? Apa kau sendiri punya yang namanya etika? Kalian masih punya 10 menit. Cepat beritahu aku kebijakan baru yang ditetapkan kantor pusat kalian. Aku masih harus berkencan mesra dengan pacarku. Tuan Huo, kami sudah mengirimkan salinan kebijakan bank kami kepada Anda. Anda merasa tidak puas. Lin Qingya, Han Fei Fei. Apa kalian mau membuat kantor cabang kita bangkrut? Fu Sensing, dalam naskah wawancara majalah terbarunya, secara terbuka mengatakan bank kita secara paksa menarik simpanan. Klien sudah menolak berkali-kali. Kalian masih berani datang mengganggunya. Menyebabkan dia terpaksa membuka rekening baru di bank kita. Reputasi Bank Dingfu kita benar-benar hancur karena kalian. Manajer, kenapa bisa begini? Jelas-jelas karena kebijakan promosi bank kita yang terlalu bagus. Makanya perusahaan Fuseng memilih membuka rekening baru di cabang kita. Benar, manajer. Sekaya apapun perusahaan Fuseng, dia tidak bisa bicara sembarangan, kan? Tidak hanya memaksa untuk menabung, tapi juga memfitnah klien di belakang. Sepertinya kalian sudah tidak mau bekerja lagi.
Ah, Nona muda Mo, Anda sudah datang. Tolong jelaskan pada wakil direktur. Karyawan di bawah saya tidak tahu aturan. Kantor pusat pasti akan menanganinya dengan serius dan memberikan penjelasan kepada wakil direktur. Haha. Sekarang aku, kamu. Kita bertiga harus dipecat. atas dasar apa bilang kami memaksa untuk menabung? Jelas-jelas saat itu kamu juga ada di sana. Diam. Nona muda adalah nasabah super VIP di bank kita. Kamu mau menyinggung Nona muda Luo juga, ya? Manajer, kalau Anda tidak percaya dengan perkataan kami, kita bisa pergi ke Fuji Bank dan mengonfrontasinya secara langsung. Tidak perlu pergi ke rumahku. Saya bisa menjawabnya sekarang juga. Tidak perlu pergi ke rumahku. Saya bisa menjawabnya sekarang juga. Direktur Hu, Anda begitu sibuk. Kenapa Anda datang sendiri ke bank kami? Baru saja selesai rapat. Datang untuk menjemput pacar saya pulang. Sensing, kedua wanita ini bilang kamu memfitnah mereka, benarkah? Bohong. Mereka berdua sudah berkali-kali mengganggu saya, sehingga saya terpaksa membuka rekening lagi melalui mereka. Bank Lingfu harus memberikan penjelasan kepada saya. Kamu bilang apa? Hanya dengan posisimu sebagai teller kecil di kantor cabang, kamu pikir berhak mengurus danaku? Enyah. Bos Hu. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu karyawan di bawah saya begitu lancang. Saya akan pecat mereka sekarang juga. Hanya dipecat saja mana cukup. Orang seperti mereka yang mengganggu nasabah juga akan merugikan nasabah lain. Lalu, Anda ingin mereka ditindak seperti apa? Saya mau mereka benar-benar enyah dari industri ini. Baik, akan saya turuti kemauan Anda. Tolong sampaikan kepada pimpinan di kantor pusat kalian. Katakan saja ini adalah kemauan saya, Fu Sensing. Fu Sensing, sebenarnya apa salahku padamu? Kau mau membalasku seperti ini? Fu Sensing, sebenarnya apa salahku padamu? Kau mau membalasku seperti ini? Fu Sensing, baru beberapa hari selesai ikut acara kencan, sudah dapat pacar. Apa kau tidak terlalu terburu-buru? Pacarku terlalu luar biasa. Aku takut pria lain mengincarnya. Sensing. Sensing. Coba kau lihat Weibo ini. Orang yang menyebarkan berita ini, bilang kalau pacarmu dipelihara oleh seorang pria tua. Paling juga berita dari anti-fan yang membosankan. Sebaiknya kau telepon untuk memastikannya. Memang seharusnya aku menelepon untuk memastikannya. Kalau tidak, bagaimana jika dia sedih saat melihat berita dari anti-fan ini? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti coba lihat. Kode demonya, apa ada bug baru? Aku pulang kerja dulu. Aku mau membelikan pacarku 2 gelas milk tea kesukaannya. Untuk menenangkan hatinya yang terluka. Pergi, sana. Apa kau tidak sadar dengan apa yang sudah kau lakukan? Melihatmu sekali lagi saja sudah membuatku jijik. Kamu sebegitu bencinya padaku. Baik. Aku mengundurkan diri. Tapi temanku tidak bersalah. Saya harap wakil direktur tidak melampiaskannya pada teman saya. Tentu saja tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Semoga Direktur Vo menepati janjinya. Dengarkan. Yang terperangkap dalam hubungan itu hanyalah kamu. Seharusnya kamu sudah menyerah sejak lama. Begini. Kamu tidak apa-apa. Mereka benar-benar semena-mena. Hanya karena punya uang saja. Apa hebatnya? Fei Fei, aku yang membuatmu terlibat dalam masalah ini. Apa ada sesuatu antara kamu dan wakil direktur? Urusanku dengannya sudah lama berakhir. Tenang saja, setelah aku pergi, dia tidak akan menyulitkanmu lagi. Kembalilah. Jingya, ibumu baru saja sembuh.
Kamu sudah tidak sabar untuk pulang. Setelah kembali, kenapa tidak menelepon ayah dan ibu? Bagaimana rasanya bekerja? Apa ada yang mengganggumu? Ayah. Aku baik-baik saja, hanya saja pekerjaan sedikit sibuk. HMPH, ayah sudah menelepon direktur bank. Menyuruh mereka mencarikan pekerjaan yang ringan untukmu. Kalau kamu merasa dirugikan, bilang saja pada ayah. Kamu adalah putri kesayangan Bang Dingfuku. Siapa yang berani menindasmu? Ayah tidak akan melepaskannya. Tenang saja, ayah, aku baik-baik saja. Jingya. Siapa juga yang butuh kakak? Jingya, kamu sudah kembali ke tanah air dan tidak memberitahuku. Kamu kan sibuk sekali. Mana berani aku mengganggumu? Pengacara hebat Sen. Hai. Aku baru saja selesai sidang. Aku lapar sekali jadi tidak sempat ganti baju. Tidak kusangka akan bertemu denganmu. Kenapa kamu pulang lebih awal? Kukira kamu akan pulang bersama paman dan bibi. Kamu. Jangan-jangan karena putus dengan mantan pacarmu itu, ya? Kamu. Jangan-jangan karena putus dengan mantan pacarmu itu, ya? Aku dan dia sudah lama berakhir. Tenang saja, tanpa dia, kamu masih punya aku. Aku akan menemanimu. Kebetulan sekali, bisa bertemu saat sedang makan di luar. Lin Jingya, gerakanmu cepat juga, ya, baru saja dipecat. Secepat ini sudah menemukan sponsor baru. Jingya, kamu kenal mereka? Kita tidak akrab di sini, terlalu berisik. Kenapa terburu-buru mau pergi? Apa kamu takut aku akan mengacaukan bisnismu? Terserah kamu mau menulis apa. Apa urusanmu, lepaskan. Pergi. Fusensi, bukankah kamu tidak mau melihatku? Kenapa tidak membiarkan kami pergi? Kenapa kamu begitu melindungi pria ini? Pasti dia membayarmu mahal, kan? Setidaknya dia tidak akan mencampakkanmu. Kamu akan kembali mencariku. Aku antar kamu pulang. Pulanglah dan istirahat yang cukup. Baik. Oh, partner Senku yang hebat. Sebagai seorang pengacara. Bagaimana bisa kamu memukul orang di depan umum? Apalagi yang dipukul itu Fu Sensing yang sangat kaya. Sudah terlanjur kupukul. Apa yang perlu ditakutkan? Fu Sensing sudah melapor ke asosiasi pengacara. Kamu mungkin akan dikenai sanksi skorsing. Cepatlah kembali ke firma hukum untuk mengurusnya. Aku mengerti. Sinya, aku dilaporkan ke asosiasi pengacara. Aku harus kembali sekarang untuk mengurusnya. Baik, kamu selesaikan saja urusanmu dulu. Tak apa, aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu, nanti aku hubungi kamu. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Kamu rekannya Fu Sensing, Lin Mingyan. Lin Qingya, dulu kamu mengkhianati Sensing demi seorang pria tua. Kamu sekarang masih berpikir meminta Sensing membantumu mengejar target di bank. Iya, kan? Aku mengkhianati Fu Sensing. Masih saja berpura-pura lugu. 3 tahun yang lalu. Aku jelas-jelas melihatmu bersama seorang pria tua, berpeluk-pelukan. Pria tua 3 tahun lalu. Jangan-jangan saat itu. Ayah, kenapa ayah datang menemuiku? Qingya, penyakit ibumu bertambah parah. Dia harus segera pergi ke luar negeri untuk berobat. Ayah sudah mengaturnya. Kita sekeluarga akan pindah dan menetap di luar negeri. Tapi ayah, aku belum bisa pergi ke luar negeri sekarang. Aku baru sebulan berpacaran dengan Fu Sensing. Kalau aku pergi sekarang, dia pasti akan salah paham. Tidak ada tapi-tapian. Aku dan ibumu tidak tega. Sudah diputuskan. Mungkinkah saat itu Fu Sensing minta putus dariku? Juga menyindirku dengan sinis di Weibo. Semuanya karena dia salah paham tentang hubunganku dengan ayahku. Aku harus menjelaskannya pada Fu Sensing. Fu Sensing. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kenapa, cepat sekali kamu mau membela sponsormu itu? Membela. Kamu yang melaporkan Sen Yao. Dia melukaiku. Dia pantas mendapatkannya. Masalah di antara kita tidak ada hubungannya dengan dia. Bisakah kamu melepaskannya? Jangan harap. Fu Sensing, aku tahu kenapa kamu membenciku. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku diam. Kalau mau menjelaskan, boleh.
Tunggu sampai aku dan pacarku selesai makan. Baik, aku menunggumu. Dasar perempuan murahan, jangan harap kamu bisa membela pria itu. Aduh, panas sekali. Aduh, maaf ya, Nona Lin. Kamu kepanasan, ya. Lantainya jadi kotor semua. Bisa tolong bersihkan untukku? Tidak merepotkan. Suruh saja dia yang bersihkan. Dia kan sudah terbiasa melayani orang di bank. Atau, kamu boleh pergi sekarang juga. Baik, aku bersihkan. Cukup. Tidak merasa kotor, melihatnya saja sudah menjijikkan. Fu Sensing, kamu belum mendengarkan aku selesai bicara. Fu Sensing, sekarang kamu bisa dengarkan penjelasanku, kan? Aku tahu kenapa 3 tahun yang lalu kamu putus denganku. Sebenarnya aku... Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak menghindariku? Lin King ya, demi pria itu. Kamu bisa berkorban sampai sejauh ini, ya, aku beritahu kamu, semakin kamu ingin membelanya, semakin aku tidak akan melepaskannya. Oh, mau apa kamu? Lepaskan aku, lepaskan, buka pintunya. Ku bilang, lepaskan tanganmu. Fu Sensing, bisakah kamu dengarkan dulu penjelasanku sampai selesai baru mengamuk? Ya, aku memang sudah gila. Kalau begitu, temani aku sekalian. Fu Sensing, kamu brengsek. Lin King ya, 3 tahun ini, kamu pasti sudah tidur dengan banyak om-om kaya, kan? Kenapa di depanku kamu berpura-pura jadi wanita suci? Ini bayaran untukmu. Jangan berpura-pura menyedihkan begitu. Melihatnya saja membuatku muak. Aku sudah bangun. Kenapa kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Memangnya ada apa yang perlu dibicarakan denganmu? Kamu mengatakan ini karena merasa uangnya kurang, jadi harus ditambah. Ini sudah cukup, kan? Fu Sensing. Apa kamu tahu kalau semalam adalah yang pertama kalinya untukku? Lin King ya, apa setiap kali kamu ganti sponsor? Kamu selalu memperbaiki selaput darahmu lagi. Hah? Dedikasi sekali ya. Kamu brengsek. Coba periksa saldo di kartu itu. Setelah memeriksanya, kamu tidak akan bicara seperti ini lagi. Kata sandinya tanggal lahirmu. Fu Rensing, kembali. Fu Rensing, kembali. Fu Sensing, kamu akhirnya berhasil memadamkan sisa perasaan terakhirku untukmu. Dengan tanganmu sendiri. Halo, ayah. Ada apa, nak? Siapa yang mengganggumu? Tidak apa-apa, aku hanya merindukan ayah dan ibu.
Dasar anak ini, ayah dan ibumu sudah kembali ke tanah air. Benarkah? Kalau begitu aku akan menemui kalian sekarang. Fu Sensing, aku mengirim pesan ini hanya untuk memberitahumu. Kejadian 3 tahun lalu itu adalah sebuah kesalahpahaman. Orang yang kamu lihat itu adalah ayahku. Kenapa wakil direktur yang begitu bersinar di depan umum? Di belakang malah hampir jadi pangeran melankolis. Bukankah dia hanya seorang pegawai bank kecil? Kalau suka, ya kejar saja. Dengan statusmu yang sekarang. Wanita mana yang tidak akan terpikat? Dulu, jelas-jelas dia yang mengkhianatiku. Kenapa sekarang dia kembali menggangguku? Ku bilang juga apa, kamu ini memang bucin sekali. Pacaran sebulan, putus 3 tahun. Perlu ya sampai tidak bisa lupa begitu? Aku tidak tahu. Selama 3 tahun ini aku selalu memimpikannya. Sampai sekarang aku masih takut untuk tidur. Maksudmu? Kamu selama ini menunggunya berubah pikiran. Kalau begitu, selama ini kamu mengundurkan diri dan memulai usahamu. Bekerja mati-matian mencari uang. Semua itu demi menyambung kembali hubungan dengan si cewek matre itu, ya. Aku tidak tahu. Jelas-jelas aku sangat membencimu. Tapi, aku tidak bisa menerima orang lain. Kamu itu Fu Sensing. Kamu adalah miliarder termuda di daftar Forbes. Banyak sekali wanita yang antre untuk menikahimu. Untuk apa menguntungkan orang seperti dia? Seorang cewek matre yang murahan. Mungkin aku memang orang yang brengsek. Hanya wanita matre seperti ini, yang berbakat baru bisa sepadan denganku. Baiklah, Bang Dingfu besok akan mengadakan acara apresiasi VIP. Di permukaan, ini adalah acara apresiasi. Sebenarnya, ini adalah acara yang diadakan oleh Ketua Dewan Direksi Bang Dingfu, untuk mengadakan acara perjodohan bagi putrinya. Nanti kamu pergi hadiri acaranya. Dia itu wanita idaman dari kalangan atas di dunia keuangan. Siapa tahu jodohmu ada di sana. Aku sih tidak percaya. Apa Lin Qingya ini sudah menyihirmu? Inilah putri Tuan Ketua Lin. Benar-benar wanita yang luar biasa, sangat tampan dan berbakat. Hanya saja dia belum juga menemukan pacar. Aku dan ibunya sampai pusing memikirkannya. Ayah. Tuan Lin, kenapa wakil direktur dari Senchuang Teknologi tidak terlihat? Kali ini, penawaran saham perdana Senchuang Teknologi yang kuat, benar-benar mengejutkan seluruh kalangan keuangan dan investasi. Wakil direkturnya masih muda dan menjanjikan, tidak bisa diremehkan. Aku juga sangat optimis tentangnya. Melihat Anda seperti ini, jangan-jangan Anda ingin menjadikan wakil direktur itu sebagai menantu. Hahaha. Lihat, petinggi dari Senchuang Teknologi, Fu Sensing, sudah datang. Anak itu adalah orang kaya baru di bidang IT yang mereka bicarakan. Ayah akan membawamu untuk berkenalan dengannya. Aku tidak ikut, kamu saja yang pergi. Kakak. Yang di sana itu, bukankah itu Lin Qingya dan pria tua itu? Ziqiang. Yang di sana itu, bukankah itu Lin Qingya dan pria tua itu? Anak muda itu adalah Fu Sensing, bintang baru di dunia IT yang mereka bicarakan. Ayah akan membawamu untuk berkenalan dengannya. Ayah saja yang pergi. Aku tidak akan ikut. Ayo, ayah, aku. Izinkan aku memperkenalkan. Ini putriku, Lei Qingning. Ah. Kalian ayah dan anak. Lin Qingya, kamu adalah nona muda dari Bang Dingfu. Qingya, kalian saling kenal. Kami pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Baguslah kalau sudah saling kenal. Kalian mengobrol saja, ya, kami ikut denganmu. Aku tahu Presdir Fu tidak ingin melihatku. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu.
Bagaimana caramu membujuk sugar daddy-mu itu untuk bermain sandiwara denganmu? Atau jangan-jangan, kalian berdua memang suka memainkan sandiwara murahan ayah angkat dan anak angkat seperti ini? Apa kamu tidak melihat pesan yang kukirimkan padamu? Pesan apa? Bukan apa-apa, hanya pesan sampah. Kurasa kamu juga tidak akan peduli. Mulai sekarang dan seterusnya, kau tempuh jalan lapangmu. Aku akan meniti jembatan tunggalku. Jangan harap bisa melepaskanku. Fu Sensing, coba kamu pikirkan baik-baik. 3 tahun yang lalu, kamulah yang meminta putus dariku. Sekarang apa yang sedang kamu perjuangkan? Berhenti, kenapa kamu ada di sini? Pesta perjamuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadiri oleh teller kecil dari kantor cabang sepertimu, kan? Bagaimana aku bisa masuk? Itu bukan urusanmu. Justru kamu, seingatku pihak penyelenggara tidak mengundangmu, kan? Jadi, bagaimana caramu bisa masuk? Aku bisa masuk, tentu saja karena Seng Sing yang membawaku masuk. Berhenti. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Siapa yang tahu kamu menyusup ke pesta ini untuk menggoda para pria atau tidak? Lagi pula, yang datang hari ini, semuanya adalah orang-orang penting dan terpandang. Kamu punya bukti. Jangan asal menuduh di sini. Soal urusanmu dengan Seng Sing itu, Seng Sing sudah menceritakan semuanya padaku. Ternyata kamu hanyalah seorang wanita rendahan yang bisa didapatkan dengan uang. Jadi, Fu Seng Sing tidak memberitahuku. Ya, dengan satu kalimat saja, aku bisa membuatmu enyah dari sini. Beraninya kamu. Sensing. Aku melihat wanita ini bertingkah mencurigakan, menggoda para pria di mana-mana. Jadi aku usil menanyainya beberapa patah kata. Siapa sangka dia malah mengancamku. Apa kamu percaya? Sensing, kamu harus membelaku. Wakil direktur, sebaiknya Anda membawa pacar Anda pergi. Tidak ingin istriku yang sedang hamil memiliki kenangan apapun tentangmu. sedikit pun. Pesta keluargamu. Kamu pikir karena margamu Lin, kamu langsung jadi nona muda keluarga Lin. Selanjutnya, mari kita sambut penyelenggara perjamuan ini, Direktur Lin. Beserta putrinya, Nona Lin Qingya, untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Lin. Beserta putrinya, Nona Lin Qingya, untuk naik ke atas panggung. Hari ini, selagi semua teman saya, Lin, ada di sini, saya akan mengumumkan satu hal. Saya akan menyerahkan grup Lin dan anak perusahaannya, Bang Dingfu, secara resmi kepada putri saya untuk dikelola. Selamat. Terima kasih. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Dia tidak mau. Begitu terburu-buru ingin memutuskan hubungan denganku, justru karena pria itu tidak ada hubungannya denganmu. Fu Sensing, kamu gila, hubungan kita sudah lama berakhir. Sudah berakhir. Wu Jinyan, aku bukan orang yang bisa kamu campakkan begitu saja. Hubungan kita. Selama aku belum bilang berhenti, jangan harap kamu bisa menghentikannya. Cukup, Fu Sensing. Kamu masih sama seperti 3 tahun yang lalu, tidak pernah peduli dengan perasaanku. 3 tahun lalu, aku tidak menyesal. Sudahlah. Aku tidak mau dengar, aku sungguh lelah. Fu Sensing. Kamu bahkan membuatku menyesal ikut acara kencan itu dan mengenalmu. Lepaskan. Aku sekarang adalah bos Bang Dingfu. Aku punya kuasa untuk membuat seluruh dunia keuangan memboikotmu. Qingya, dengarkan aku baik-baik. Seluruh dunia keuangan yang berinvestasi padaku, Fu Sensing. Bukan aku, Fu Sensing, yang butuh investasi dari dunia keuangan. Kamu mengambil alih bank digital. Akan ada saatnya kamu kerepotan karenaku. Kamu ikut mengelola Bank Tianfu. Akan ada saatnya kamu memohon padaku. Kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Menurutmu, apa aku bodoh sekali ya selama ini? Orang yang menyakitimu itu baru bodoh. Kamu jangan bersedih karena orang seperti itu.
Aku tidak akan bersedih lagi karenanya. Cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah memulai dari awal. Jingya, bolehkah beri aku satu kesempatan untuk menjadi awal barumu? Putriku, Bang Dingfu sekarang kamu yang kelola. Proyek ini juga kuserahkan padamu untuk ditindaklanjuti. Senchuang Teknologi milik Grup Fuseng sedang membuka lowongan investor secara publik. Banyak perusahaan keuangan yang mengincar kesempatan berharga ini. Kita harus mencari cara untuk memenangkannya. Kalau kamu dan Fuseng Hang bisa berhasil, itu akan jauh lebih baik. Sudahlah, aku dan Fuseng Hang. Putriku, ayah sudah tua. Masa depan Bingfu kuserahkan padamu. Hei, siapa ini? Tidak menyapa sama sekali, langsung menerobos masuk ke Senchuang Teknologi kami. Li Mingyu. Aku datang untuk menemuimu. Pemegang saham utama, Fu Sensing. Presdir Fu sudah berpesan. Kamu boleh masuk, tapi yang lain tidak boleh. Kalian pulang duluan. Silakan, Nona Lin. Wakil Direktur sudah lama menunggu Anda. Set. Lin Jinghai, aku sudah bilang. Kamu tidak akan bisa menyingkirkanku. Bukankah kamu kembali untuk mencariku? Lin Jinghai, aku sudah bilang kamu tidak akan bisa menyingkirkanku. Bukankah kamu kembali untuk mencariku? Aku kesini untuk membicarakan masalah investasi. Mohon wakil direktur menjaga sikap. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan soal investasi. Tapi, aku tidak punya waktu sekarang. Kamu tunggu saja di sana dulu. Kamu sudah selesai. Kalau begitu kita bisa membicarakan investasi dengan baik. Sekarang waktunya istirahat. Aku lapar, mau pergi makan. Kalau wakil direktur tidak berniat untuk berinvestasi, sebaiknya kita tidak membuang waktu satu sama lain. Kamu bahkan tidak membaca syarat investasi dengan baik dan langsung menandatanganinya. Aku mendirikan Chuang Mei Senchuang Teknologi ini memang untukmu. Sekarang kita bisa pergi makan. Kan? Kak. Cepatlah makan. Apa Direktur Fu begitu perhatian pada semua wanita? Tidak ada orang lain, hanya kamu. Benarkah, aku masih ingat cara Tuan Fu menyuapi wanita lain. King Ya. Apa kamu sedang cemburu? Mana mungkin. Bagaimana kalau kita mulai dari awal lagi? Sudah tidak mungkin lagi. Karena aku sudah punya pacar. Hai. Lin King Ya sudah punya pacar. Tapi kulihat, sepertinya dia masih punya perasaan padamu. Dulu aku yang salah paham padanya. Dia boleh marah atau memakiku. Tapi Shen Yao itu, dia hanyalah seorang pengacara. Atas dasar apa dia bisa berada di sisinya? Shen Yao itu tuan muda tidak berguna dari keluarga Shen. Memangnya dia itu siapa? Bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan sedikit cara. Kalau aku benar-benar menyentuhnya, dia hanya akan semakin marah. Kalau kau benar-benar tidak bisa melepaskannya, pergilah meminta maaf padanya. Lagi pula, 3 tahun lalu itu juga salahmu. Shen Xiao,
akhirnya aku menemukanmu. Untuk apa kamu kemari? Sudah begitu lama tidak menemuiku. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku sudah bilang dari dulu, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau kamu datang lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Hebat sekali, jangan harap kamu bisa lepas dariku. Nona Lin, ada urusan apa kamu mencariku? Tolong jangan ganggu Seng Sing lagi. Oke, aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Kalau kamu datang mencariku karena ini, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan berakting, aku sama sekali tidak menyentuhmu, Nona Lin. Kamulah yang meremehkan Seng Sing hanya karena dia seorang programmer biasa, lalu mencampakkannya. Sekarang, meskipun dia sudah sukses, sudah kaya, tapi akulah pacarnya. Lepaskan saja dia. Aku katakan sekali lagi. Aku dan dia sudah tidak punya hubungan apapun. Halo, semuanya sudah direkam, kan, tadi? Bagus, edit sedikit lalu unggah ke internet. Kita lihat saja, apa dia masih berani keluar rumah setelah ini. Halo, CC, Ding ya, kamu sudah lihat berita yang sedang ramai akhir-akhir ini? Belum ada apa? Para haters dari acara Kencan 3 tahun lalu itu mulai menyerangmu lagi. Ada yang mengunggah video di internet. Katanya, 3 tahun lalu kamu meremehkan Fu Sensing karena tidak punya uang. Mencampakkannya, 3 tahun kemudian melihatnya sukses, kamu kembali untuk menjadi selingkuhannya. Merusak hubungan Fu Sensing dan Luo Meng. Dan juga memukul Luo Meng atau apalah. Aku, bos dari Bang Dingfu yang terhormat ini. Apa aku perlu menjadi selingkuhan Fu Chenxing demi uang? Hah, pokoknya, sebaiknya kamu jangan keluar rumah dulu akhir-akhir ini. Kelompok haters itu sudah terhasut dan menjadi sangat gila. Mereka semua bilang mau melakukan doxing padamu. Aku tahu, tenang saja. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Bukankah ini si wanita jahat dari asramaku yang materialistis itu, yang suka ikut campur, sok baik, tapi tidak ada yang berterima kasih itu? Kalian ini siapa? Kamu wanita tidak tahu malu. Aku sudah ingin memberimu pelajaran sejak 3 tahun yang lalu. Saudari-saudari, kali ini kita beri dia pelajaran. Lihat saja apa dia masih berani sombong lagi nanti. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan panggil polisi. Hei, lepaskan. Lepaskan dia. Polisi datang. Ada polisi, cepat lari. Tidak apa-apa, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ini semua hanya luka luar, akan sembuh setelah dirawat beberapa waktu. Terima kasih, dokter. Jinger. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengantarnya ke rumah sakit. Kamu boleh pergi sekarang, pengacara Sen. Urusanku dengan King Ya, bukan giliranmu untuk ikut campur. Kamu keluar. Tadi jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Aku yang mengantarmu sampai ke rumah sakit. Wakil Direktur, sebaiknya Anda pergi saja. Aku tidak mau dikenali orang sebagai pelakor lagi. Itu tidak benar. Antara aku dan Luo Meng tidak ada apa-apa. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Ya, bilang tidak cinta, ya langsung tidak cinta. Kamu keluarlah, aku mau istirahat. Kuharap di kemudian hari kamu menjauh darinya. Dia sekarang sudah tidak membutuhkan perhatianmu. Lagi. Tidak sakit, tidak apa-apa. Sensian, kamu mencariku. Siapa yang memberimu keberanian untuk merekam video-video itu dan mengunggahnya ke internet? Sensian, kamu menyakitiku. Segera klarifikasi hubungan kita di internet.
Kalau tidak, dengan caramu yang pelin-pelan itu, Chen Xin, aku salah. Maafkan aku, ya. Aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan lupa, dulu aku mencarimu hanya untuk bersandiwara. Untuk menghalau para pengagum yang tak berguna itu. Fu Sensing, kamu anggap aku ini apa, hah? Mainan yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Kalau aku bongkar di internet bahwa kamu mempermainkan dan menipu perasaanku, maka saham Senchuang Teknologi juga akan terkena dampak besar. Terserah. Apa kamu mau menghancurkan masa depanmu demi wanita itu? Kamu sudah susah payah sampai di titik ini. Tidak penting, aku pada dasarnya hanya orang biasa. Asalkan dia mau. Nyawaku pun bisa kuberikan padanya. Aku akan mengunggah perjanjian pacar palsu kita ke internet. Saat itu, opini publik akan tahu dengan sendirinya siapa pelakor yang sebenarnya tidak mau melepaskan. Jangan, kalau begini kamu akan menghancurkanku. Keluargaku tidak sanggup menanggung malu ini. Lalu saat kamu menghasut para pembenci untuk menyerangnya, apa kamu pernah memikirkan perasaannya? Kakak senior, maafkan aku. Jangan, jangan. Tidak baik, tidak baik. Aku mohon padamu. Kamu ingin menghancurkan reputasinya. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya diserang hater asteris. Kak Sen. Aku mau menyeretnya keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi, Nona muda Luo. Mau bagaimana lagi, dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Sedangkan aku hanyalah orang yang tidak berarti. Orang nomor 2, kakak seperguruan, ayo pergi. Kakak seperguruan, terima kasih. Bayarkan untukku. Aku masih mau minum. Kalau kau benar-benar tidak bisa melepaskannya, katakan saja padanya. Dia benar-benar akan dibuat gila oleh kalian. Kak Sen Yao, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Tidak perlu sungkan padaku. Jika memungkinkan, aku ingin menjadi orang yang selalu bisa kau andalkan. Sekarang, aku belum mau memikirkan sebanyak itu. Akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang terjadi. Hanya memikirkan cara mengelola Bank Dingfu saja. Sudah cukup membuatku sangat lelah. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Tapi aku tidak ingin menghambatmu. Kamu begitu baik, aku. Siapa, Kak? Siapa? Kamu tinggal bersama dengan pria ini. Kamu tinggal bersama dengan pria ini. Ini urusan pribadiku. Keluar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kalau ada apa-apa, katakan saja di sini. Bos, apa yang ingin Anda lakukan pada pacarku? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu merebut wanitaku. Cukup, Fu Sensing. Bisakah kamu tidak kekanak-kanakan seperti ini lagi? Kamu terus-menerus membela pria ini. Apa dia begitu penting di matamu? Benar. Jadi, kumohon jangan ganggu hidupku lagi. Kamu hanya ingin hidup bahagia berdua dengan pria itu, kan? Ku beritahu kau. Jangan harap. Masuk. Syok. Kamu pulang duluan saja. Aku ingin sendiri dulu. Baik, kalau ada apa-apa, telepon aku. Hai. Apa yang kamu katakan? Gawat, Presdir Lin. Senchuang Teknologi baru saja mengumumkan pembatalan perjanjian investasi dengan kita. Saham grup kita anjlok drastis. Sekarang para pemegang saham sedang marah besar. Kamu jangan panik dulu, biar aku yang tangani masalah ini. Fu Sensing, kenapa kamu mengingkari janjimu? Perjanjian investasi itu kamu tanda tangani sendiri. Tidak ada alasan, aku suka saja. Aku baru saja mengambil alih Bank Dingfu. Para pemegang saham sedang mengawasi kinerjaku. Leluconmu ini sama sekali tidak lucu.
Karena kamu begitu peduli, kalau begitu datang dan mohonlah padaku. Mungkin saja aku tidak akan membatalkan perjanjiannya. Gu Shengxian, sebenarnya apa maumu? Agar kamu mau melanjutkan perjanjian ini, tambah uang atau tambah sumber daya. Selama kamu mau, seluruh Bank Dingfu pun bisa memberikan dukungan terbesar untuk Shenchuang Teknologi. King Ya. Di antara kita, apa hanya ada pekerjaan yang bisa dibicarakan? Memangnya apa lagi? Apalagi yang pantas membuatku datang ke kantormu? Hah? Sekarang, kamulah yang memohon padaku. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang manis untukku? Sensing, cepat lepaskan aku, King Lian. Dulu aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku, King Ya? Dulu aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku? Tidakkah kamu merasa sudah terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang? Tanpa kamu di sisiku, berapapun uang yang kuperoleh, semua itu tidak ada artinya. King Ya. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Luka di tubuh bisa diobati oleh dokter, tetapi ada beberapa luka yang tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Xing Ya. Di antara kita, benar-benar sudah tidak ada kemungkinan lagi, ya? Mungkin saja ada. Kalau saja malam itu kamu tidak memaksaku. Aku bukan lagi programmer kecil seperti 3 tahun yang lalu. Kamu tidak akan bisa melepaskanku, Lin King Ya. Halo, suamiku. Aku sudah sampai di basement. Kamu parkir mobilnya di mana? Yuji, kamu tidak hanya membuatku kehilangan wujudku. Kamu juga membuatku dikeluarkan dari keluarga Luo. Semua ini hancur karena kamu. Aku tidak akan bisa mati dengan tenang, asalkan kamu mati. Shen Xing akan menjadi milikku. This is Fu Sensing. Fu Sensing. Turun dari mobil, jangan membuatku takut. Fu Sensing, jalankan mobilnya. Jalankan, jalankan. Mobilnya. Dokter, bagaimana keadaannya? Lukanya terlalu parah. Apa dia bisa sadar atau tidak, itu tergantung keberuntungan. Kalaupun dia sadar, kedua kakinya mengalami luka parah. Sepertinya di masa depan dia tidak akan bisa berdiri lagi. Fu Sensing adalah orang yang begitu sombong, kehilangan kedua kakinya. Sama saja dengan merenggut harga dirinya untuk hidup. Sensing, jangan pura-pura lagi, cepatlah bangun. Fu Sensing. Aku mohon padamu, cepatlah bangun. Meskipun di masa depan kamu tidak bisa berdiri lagi, tapi aku yakin, di dunia ini masih ada orang yang kamu sayangi. King Ya, kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, hanya saja Fu Sensing, dia. Apa kata dokter? Dokter. Bilang tidak tahu kapan dia akan sadar. Oh ya, apa sudah ada petunjuk tentang kecelakaan itu? Sudah ada, seseorang telah menyerahkan diri. Pelakunya mengaku sebagai pengagum Luo Meng. Pengagum Luo Meng. Benar, dia menganggap kamulah yang merusak hidup Dewi Luo Meng. Karena itu dia sengaja menabrakmu dengan mobil di tempat parkir. Benar-benar gila. Iya. Kali ini, dia benar-benar telah menghancurkan masa depannya sendiri. Kak. Tidak apa-apa. Fu Ruixiang. Kamu sudah sadar. Fu Ruixiang, lihat aku. Fu Ruixiang, lihat aku. Kak Shen Yao, sepertinya Fu Chenjing akan sadar. Bisa tolong panggilkan dokter? Baik.
Lihatlah aku. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis. Selanjutnya hanya perlu beristirahat dengan baik saja. Karena kamu sudah sadar. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu adalah pacarku. Kamu mau kemana? Apa yang kamu katakan? Siapa pacarmu? Kita bukan. Kemarin kita baru saja menyelesaikan rekaman acara kencan. Kamu menerima pengakuanku. Kita ini kan pacaran. Kamu tidak akan menelantarkanku, kan? Aku lupa memberitahumu. Kepala pasien mengalami benturan. Mungkin akan memengaruhi ingatannya. Lalu, apa kamu tahu di mana kamu bekerja sekarang? Aku seorang programmer di teknologi QA. Kamu anak magang di perusahaan keuangan. Programmer dengan anak magang, sempurna. Fu Sensing, ini semua kejadian 3 tahun yang lalu. Kita sudah lama putus. Kepalaku sakit sekali. Pengacara Sen, kita bicara sebentar, ya. Pengacara Sen, kita bicara sebentar, ya. Ternyata kau, Luomu. Pengacara Sen, aku punya tawaran kerjasama. Aku tidak tahu apa kau tertarik. Seharusnya tidak ada kerjasama yang bisa kita bicarakan. Melihat orang yang kau sukai bersama orang lain. Rasanya tidak enak, kan? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Mari kita bekerja sama. Fu Sensing untukku, Lin Qingya dan Bang Difu untukmu. Bagaimana? Ide ini kedengarannya bagus, kan? Disinilah rumahmu. Aku sudah menyewakan seorang bibi untukmu. Kau pulihkan saja lukamu baik-baik. Sayang, kamu tidak mau tinggal. Untuk menemaniku. Ini rumahmu, bukan rumahku. Tapi kita kan pacaran. Bukankah seharusnya kamu tinggal di sini untuk menemaniku? Fu Sensing, kita sudah lama putus, tahu. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Aku akan anggap kamu bohong padaku. Kak Sen Yao, bagaimana kalau kamu pulang duluan? Aku, sepertinya untuk sementara waktu aku sulit melepaskan diri. Tante sudah dalam perjalanan. Aku harus pergi sekarang. Jingya. Jangan tinggalkan aku mau bersamamu. Sudah kubilang kita sudah putus. Aku tidak peduli, aku hanya ingin bersamamu setiap saat. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Fu Sensing, kamu itu amnesia, bukan hilang akal. Bisa tidak kamu bersikap normal sedikit? Sayang. Sebelum aku amnesia, apakah aku melakukan banyak kesalahan padamu? Benar, banyak sekali. Jadi, kita jangan bertemu lagi. Begitu, ya, aku salah. Bagaimana kalau kamu memukulku saja, asalkan kamu tidak meninggalkanku? Asalkan kamu tidak marah. Kamu boleh melakukan apa saja padaku. Jauhi aku. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk menghajarmu sampai kembali ke rumah sakit. Kamu ingin aku melakukan apa? Berikan ini pada Fu Sixing untuk dimakan. Kamu mau aku meracuninya sampai mati? Tenang saja, ini bukan racun. Bukankah kamu bilang dia amnesia? Kalau begitu, buat saja amnesianya lebih parah lagi. Jia. Siapa, Kak? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk membawakanmu sarapan. Di antara kita tidak perlu sungkan seperti ini. Dia tidak mengganggumu semalam, kan? Tenang saja, kalau dia berani macam-macam padaku, akan kuhajar dia sampai masuk rumah sakit lagi. Nah, ini untukmu. Kalau begitu, aku antarkan bagiannya ke atas dulu.
Fu Sensing, makan. Sensing, seharusnya kamu tidak meninggalkanku. Karena kamu tidak berhasil membunuh Lin Xingya, maka kamu hanya bisa menjadi bodoh selamanya. Siking. Kamu tidak apa-apa, Siking. Kamu masih ingat aku. Aku ini tunanganmu. Kepadaku. Luo Meng, kamu masih berani muncul di hadapanku. Kamu masih mengingatku. Apa hukuman yang kuberikan padamu masih belum cukup? Dasar tidak kapok-kapok. Aku hanya terlalu mencintaimu. Tolong perhatikan aku juga, ya, mencintaiku. Yang kamu cintai hanyalah pesona orang kaya saja. Kalau aku memberitahumu, teknologi Senchuang sudah bukan milikku lagi. Mulai sekarang, aku hanyalah seorang programmer biasa. Apa kamu masih akan mencintaiku? Apa? Kenapa teknologi Senchuang bukan milikmu lagi? Aku sudah memberikan semua saham Senchuang atas namaku. Mulai sekarang, aku adalah orang biasa yang tidak punya uang. Ini tidak mungkin. Teknologi Senchuang kamu bangun dari nol. Bagaimana mungkin kamu memberikannya begitu saja pada Lin Qingya? Aku pernah bilang, selama dia mau. Nyawaku pun bisa kuberikan padanya. Oh, ini tidak mungkin. Kenapa memberikan seluruh teknologi Senchuang pada Lin Qingya? Oh, kamu bohong padaku. Benar, kamu pasti bohong padaku. Jangan mengelak lagi, polisi sudah ada di luar. Seumur hidupmu, tunggulah membusuk di penjara. Oh, aku tahu, kamu sama sekali tidak memberinya obat, kan? Kamu menyakiti Qingya, masih mau bekerja sama denganku. Semua ini, hanyalah sebuah rencana untuk membuatmu menunjukkan belangmu. Awas, awas. Tidak. Fu Sensing. Kamu sudah bisa berdiri. Katakan. Apalagi yang kalian berdua sembunyikan dariku? Kecelakaan mobilmu sebelumnya disebabkan oleh Luo Meng. Pengagum itu hanya sukarela menjadi kambing hitamnya. Luo Meng sangat berhati-hati, tidak meninggalkan bukti kuat apapun. Jadi, kalian berdua bekerja sama untuk menjebaknya. Pacar. Fu Sensing. Kamu jangan pura-pura bodoh lagi. Akulah yang bodoh. Buku Anda terbalik, Presdir Lin. Untuk apa kamu kesini? Tentu saja untuk menemuimu, pacarku. Fu Sensing, kamu sama sekali tidak amnesia. Tidak perlu berpura-pura lagi, kan? Tapi, kamu kan memang pacarku, Fu Sensing. Aku sudah tidak berniat lagi bermain trik membosankan ini denganmu. Apa ini? Ini adalah perjanjian hibah saham Senchuang Teknologi. Aku sudah menyelesaikan semua prosedur notaris. Aku sudah memindahkan semua saham Senchuang atas namaku, sepenuhnya ke atas namamu. Aku kembali seperti 3 tahun yang lalu. Menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tidak marah. Lalu apa maksudmu dengan ini? Aku tahu banyak hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi aku tidak mau menyerah. Sama seperti kakiku. Dokter sudah bilang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi aku tetap bisa berdiri lagi. Jadi aku mengosongkan semua aset atas namaku. Aku ingin kembali ke keadaanku 3 tahun yang lalu. Beri aku satu kesempatan lagi. Tapi aku tidak sanggup bertaruh lagi. Qingya, kamu mau kemana? Biar aku yang mengantarmu. Tidak perlu. Qingya, naik mobilku saja biar aku antar. Pengacara Sen, dalam segala hal, ada urutannya, kan? Ini urusan antara aku dan pacarku. Apa hubungannya denganmu? Bukankah kalian sudah lama putus? Wakil Dirut. Jangan berpikir karena kondisi asetmu kembali seperti 3 tahun yang lalu. Pacar juga bisa kembali ke 3 tahun lalu. Kehidupan tidak semagis itu. Hei, Jinya. Jinya.
Kenapa kalian juga ikut kemari? Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Pakailah topengnya. Sebentar lagi kamu akan tahu. Baiklah, King Ya. King Ya, pesta dansanya akan segera dimulai. Ayo kita masuk dulu. Baik, ayo. Untuk apa kamu datang ke sini? Jangan harap bisa memisahkan aku dan Jing Ya. Biar aku bantu kamu menghitung. Sebenarnya berapa banyak hal yang telah kamu lakukan untuk menyakitinya. Dia hanya akan menjadi pacarku. Itu belum tentu. Aku tidak akan menyerah. King Yan, jika ini adalah pilihanmu. Nona yang cantik ini. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Kak Sen Yao, kamu sudah berjalan 99 langkah ke arahku. Kalau begitu, biarkan aku yang mengambil langkah terakhir ini untuk berlari menujumu. Sedangkan untuk Fu Sensing, kuharap kamu bisa sekali lagi menjalani hidup yang gemilang sebagai dirimu sendiri. Di antara kita sudah tidak ada kemungkinan lagi. Kak Sen Yao, kamu sudah berjalan 99 langkah ke arahku. Kalau begitu, biarkan aku yang mengambil langkah terakhir untuk mendatangimu. Aku melihatnya sendiri. Kak Sen Yao, apa kamu mau berdansa denganku? Mencobanya bersama pasti sangat seru. Tapi, meskipun itu aku, tentu saja aku mau. Wakil Direktur, kamu sudah menyakiti King Ya begitu dalam. Jangan harap hanya dengan mengucapkan beberapa kata manis. Dia akan kembali padamu tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku dengannya. Di dalam hatinya hanya ada aku seorang. Wakil Direktur, Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kak Sen kedua, tadi di pesta dansa. Aku tahu kamu melakukannya untuk menghadapi ayahmu. Tidak apa-apa. Aku ingin bilang. Perasaanku padamu tulus. Aku ingin bilang. Perasaanku padamu tulus. King Ya. Kamu benar-benar mau bersamaku? Tentu saja. Kalau begitu, hari ini adalah hari pertama kita bersama. Pacarku. King Ya, bagus sekali. Aku akhirnya mendapatkan ketulusan hatimu. Fu Sensing, kenapa kamu datang? Wanitaku sudah direbut orang. Tentu saja aku harus datang untuk melihatnya. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu tidak perlu datang ke sini dan mengatakan hal-hal sinis seperti itu. Kamu sengaja mengatakan hal-hal ini untuk menyakitiku. Melihat keadaanku yang sekarang, kamu puas, kan? HMPH. Hanyalah ban serep. Apa hakmu bersikap sombong di depanku? Sejauh mana hubungan kalian? Apa kalian sudah berciuman? Sudah tidur bersama? Apa kamu tahu, semua hal pertama yang dia lakukan adalah bersamaku. Cukup, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu masih mengkhawatirkannya, dia yang memukul duluan. Kamu yang memprovokasi duluan. Hei, Kiyu, barusan. Aku tidak bermaksud begitu.
Hari sudah malam. Wakil Direktur, silakan pergi. Ehem. Sebenarnya kamu tidak perlu memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Ini hanya luka kecil. Besok juga akan sembuh. Kamu sebenarnya tidak perlu memasukkan perkataannya ke dalam hati. Aku suka kamu. Suka dengan yang ada di hadapanku. Yang nyata. Dirimu yang seutuhnya. Iya, sudah saatnya juga aku meninggalkan masa laluku. Kak Sen Yao. Besok ada waktu. Ada selama itu untukmu. Aku selalu ada waktu. Kamu mau melakukan apa? Kencan. Ciuman, dong. Aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Perjanjian pengalihan saham Senchuang Teknologi sudah dikirim kembali kepadanya. Sudah, surat pengalihan sudah dikirim. Tetapi, wakil direktur menolak menerimanya. Beri catatan. Jika dalam 3 hari masih tidak mau menerimanya, langsung buang saja. Kamu mengagetkanku saja. Kenapa kamu jalan tidak lihat-lihat? Apa kamu terluka? Kenapa kamu tertawa? Aku bertanya apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Kenapa hari ini kamu berpakaian begitu formal? Tentu saja harus berdandan dengan baik. Lagi pula, ini kencan pertama kita. Aku juga membeli bunga. Suka. Suka. Apakah tempat ini sangat spesial untukmu? Disinilah dulu. Fu Xixing setuju untuk berpacaran denganku. Tapi, jangan salah paham, ya, aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dengan baik. Di mana dimulai, di situ juga berakhir. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia benar-benar tidak peduli padaku. Bahkan di hari dia menyatakan cinta pun, dia memberiku kue coklat yang paling aku benci. Lalu, kamu suka rasa apa? Aku suka. Aku suka rasa mangga. Kami pesan 1 kue mangga. Maaf, Tuan, kue mangga terakhir di toko kami. Sudah dibeli oleh orang itu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sobat, hari ini adalah kencan pertamaku dengan gadis yang kukejar selama 10 tahun. Dia sangat suka kue mangga di toko ini. Aku bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Bisakah kamu menjual kue itu kepadaku? Hari ini. Ini kencan pertamaku dengan gadis yang sudah kukejar selama 10 tahun. Dia paling suka kue mangga di toko ini. Aku bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Bisakah kamu menjual kuenya kepadaku? Hari ini kebetulan juga ulang tahun pacarku. Aku bayar 5 kali lipat. Sudah kubilang tidak dijual, ya tidak dijual. Sebaiknya kamu lupakan saja. 10 kali lipat. Tidak dijual bro, di dekat sini ada toko kue lain. Kamu bisa beli di sana. Party. Bro. Kenapa harus begitu, sih? Uang sebanyak ini sudah cukup untuk makan kue seharian. Kak, biar pacarmu makan duluan. Terima kasih, bro. Belajar, dong lihat betapa baiknya cowok ganteng itu pada pacarnya. Kamu kok baru kembali? Tidak apa-apa, aku pergi membeli kue. Kak, semoga kakak dan Dewi pujaanmu langgeng selamanya. Satu hati selamanya, cepat dapat momongan. Kenapa mereka mendoakan kita cepat dapat momongan? Karena aku ingin dia menyerahkan kuenya. Jadi aku menceritakan sebuah kisah yang menyentuh hati padanya. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak keberatan. Pacarku tersayang sangat mendukungku. Betapa beruntungnya aku.
Enak. Enak dong, aku kan membeli kue ini dengan harga 100 kali lipat. I'm watching you. You sure. Oke. Kak, kamu sesuka itu padanya. Ada tempat pertama kami jadian. Aku sudah tidak sabar membawanya kembali. Halo, aku tahu. Aku segera ke sana. Sudah sampai di rumah. No. Aku sangat senang dengan kencan hari ini. Baguslah kalau begitu, kuharap nanti kalau kamu teringat toko kue ini, yang teringat olehmu bukanlah Fushiki, melainkan rasa kue mangga hari ini. Selamat malam. Apa ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada, Wakil Direktur. Kalau begitu, sampai di sini saja rapat selesai. Kamu kenapa? Kamu tidak fokus saat rapat. Masih memikirkan masalah menyedihkanmu dengan Lin King ya? Siapa yang dia bawa ke tempat pertama kita jadian? Jangan-jangan dia sudah benar-benar move on. Dengan kondisimu yang sebagus ini, kenapa harus terpaku pada satu orang saja? Padahal kita jelas-jelas saling mencintai. Dia tidak mungkin benar-benar sudah melepaskanku, kan? Hah? Kalau kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, kamu bisa coba mengejarnya lagi. Ah! Kamu benar. Asalkan aku mengejarnya lagi, dia pasti akan jatuh cinta lagi padaku. Kak Sier, aku tahu ada restoran yang enak sekali. Malam ini kita makan bersama, ya? Boleh, tapi aku masih ada sedikit urusan di sini. Mungkin aku baru bisa pulang kerja sedikit lebih malam. Tidak apa-apa, aku akan ke kantor hukum menunggumu pulang kerja. King ya, cepat lihat Weibo. Tidak tahu Fu Sensing sedang berulah apa lagi. Tiba-tiba dia mengunggah esai 1000 kata untuk meminta maaf padamu. Dia juga bilang mau berubah dan mengejarmu lagi. Aku sudah punya pacar. Jangan lakukan hal-hal yang tidak ada artinya ini lagi. Ini tidak baik untuk kita berdua. Aku membelikanmu teh susu kesukaanmu. Fu Sensing, kalau kamu melakukan ini saat kita baru bertemu lagi, aku pasti akan sangat senang, lalu tanpa ragu akan kembali bersamamu. Hanya saja, luka yang aku terima sebulan ini, tidak akan bisa aku lupakan seumur hidupku. Fu Sensing. Ya. Kalau ku bilang bisa, ya bisa. Lepaskan. Wakil Direktur, apa yang ingin Anda lakukan? Ingin mempermalukanku dengan cara apa lagi? Memanfaatkan pekerjaan untuk memaksaku bekerja sama denganmu? Atau memperkosaku sekali lagi? Kejadian 3 tahun lalu. Kuharap Anda juga bisa segera melupakannya. Permisi. Saya mencari pengacara Sen Yao. Kamu siapa? Apa ada janji temu? Tidak ada, aku pacarnya. Beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai pacar Presdir Sen. Siapa yang tidak tahu kalau dia punya seorang dewi yang sudah disukainya selama bertahun-tahun. Makanya dia tidak pernah punya pacar. Apa, Kak Sen Yao?
selama bertahun-tahun ini, ternyata tidak pernah pacaran demi aku. Tapi, tadi kamu memanggilnya apa, Presdir Sen? Seluruh firma hukum ini milik Presdir Sen. Lagi pula, Presdir Sen hanya tidak suka bersikap sombong. Tapi di seluruh industri ini, dia adalah pengacara andalan yang tidak banyak orang bisa sewa. Janji temu saja harus dibuat setidaknya setengah tahun sebelumnya. Ternyata Kak Sen Yao sehebat ini. Jadi, cepat pergi dari sini. Hati-hati, saya akan panggil satpam untuk mengusirmu. Akan kukirim kau ke rumah sakit jiwa biar otakmu diobati. Presiden Chen, Anda sudah datang. Di sini ada orang gila. Dia bersikeras bilang kalau dia pacar Anda. Saya akan segera panggil satpam untuk mengusirnya. Besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Kamu datang terlambat. Bagaimana, Presiden Sen? Kamu menghina pacarku. Kamu dipecat. Ses. Presiden Sen, apa Anda tidak seharusnya memberiku penjelasan? Kamu ingin aku menjelaskan apa, Dewiku? Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Sudah sangat lama. Saat aku bersiap untuk menyatakan perasaanku, kamu menjalin hubungan dengan Feng Ruixin. Saat itu, aku hanya berharap kamu bahagia. Sayangnya, dia bukan orang yang baik. Bahkan orang sebaik dirimu pun tidak dia perlakukan dengan baik. Untungnya. Untung apanya? Untungnya aku melihat cintamu. Untungnya kita pada akhirnya bersama. Tidak apa-apa, mulai sekarang kita akan terus berjalan bersama. Saya adalah pengacara Nona Linsinya, Sen Yao. Telah dikonfirmasi bahwa Tuan Fu Sensing dan Nona Linsinya telah putus secara damai 3 tahun yang lalu. Jika Tuan Fu terus menyebarkan rumor, serta mengganggu kehidupan pribadi Nona Lin, saya akan mewakili Nona Lin untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hadiah. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aduh, jadi ini calon menantu kesayanganku. Aduh, pantas saja anakku membicarakannya selama bertahun-tahun. Cantik dan segar sekali. Bu, jangan banyak bicara. Aduh, kamu berani memikirkannya, tapi tidak berani membiarkan orang lain membicarakannya. Sini, sayang. Ini hadiah pertemuan yang kusiapkan untukmu. Tante, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ini memang kusiapkan untuk menantuku. Hanya kamu yang boleh menerimanya. Terima kasih, Tante. Aduh, kamu masih memanggil Tante, janggung sekali. Jingya. Kapan kalian berencana untuk menikah? Hei, anaknya sudah ada di rumah. Jangan mendesaknya begitu. Bagaimana mungkin tidak terburu-buru? Anakku baru punya pacar di usia lebih dari 30 tahun. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Sayang. Ayo, kita lihat hari baik. Apa, kamu akan menikah bulan depan? Kenapa? Kamu juga merasa ini terlalu cepat? Tidak cepat, sama sekali tidak cepat. Aku hanya terlalu senang bisa lepas dari Fu Sensing yang pemarah itu. Berlari kencang menuju kehidupan baru. Aku sangat bahagia untukmu. Baguslah kalau begitu, aku juga mau minta kamu jadi pengiring pengantinku. Kalau begitu malam ini kita pergi minum-minum, yuk. Untuk merayakan kabar bahagiamu yang luar biasa ini. No, malam ini tidak bisa. Aku kan sekarang sudah punya pacar. Aku harus kembali ke pesta. Baik. Undangan yang dikirim oleh Lin Jia. Lin Qingya dan Sen Yao akan menikah. Mengerti kamu menyetir pelan-pelan. Hati-hati di jalan, ya. Kalian mau apa? Menurutmu, kami mau apa lagi? Tentu saja untuk menghajarmu. Hahaha,
masih berpikir untuk kabur, ya. Tenang saja. Meskipun kamu berteriak sampai suaramu habis, tidak akan ada yang datang menolongmu. Hahaha, tolong. Oh, iya, Aku tidak apa-apa, kamu hati-hati. bocah. Kamu pikir bisa jadi pahlawan menyelamatkan wanita? Bunuh, bunuh. Dia yang menyuruh orang melakukannya. Fu Sensing memang tidak suka melihatku bahagia. Ya, siapapun yang bersamaku, akan kamu hancurkan. Kamu gila, ya. Berani berbuat, tidak berani mengaku. Ya, kamu datang ke rumah sakit hanya untuk melihat betapa menyedihkannya aku, kan? Terjadi sesuatu pada Shen Yao. Kamu puas sekarang. Kamu salah paham. Itu murni kecelakaan. Wakil direktur mendengar berita pernikahanmu, bekerja keras siang dan malam tanpa henti. Dia masuk rumah sakit karena pendarahan lambung. Ini rekam medisnya. Aku jamin, aku tidak berbohong sedikit pun. Maaf, aku salah paham. Kamu begitu peduli padanya. Tidak naik untuk bicara dengannya. Di matanya, dan di hatinya hanya ada orang lain. Kalau benar-benar kehilangannya, kamu tidak akan bisa menemukannya lagi seumur hidupmu. Akhirnya kamu sadar. Kukira kamu akan meninggalkanku sendirian, dan tidak akan bangun lagi selamanya. Jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menemanimu seumur hidup. Lia, maukah kamu menikah denganku? Agar kita bisa bersama selamanya. Nona Lin, tadi di luar paviliun tiba-tiba datang seseorang. Dia secara khusus memintaku untuk mengantarkan ini ke tanganmu. Pengantin baru, semoga kamu bahagia. Aku bersedia.